seperti nggak ngapa-ngapain, tapi mereka sibuk dalam mensyukuri nikmat iman dan Islam ini, mensyukuri nikmat jadi umat Nabi akhir zaman ini. Wah, mereka setiap saat. Kita ini biasanya kecenderungannya ya secara umum pas diingatkan syukur itu baru terfikir syukur gitu. Tapi kita belum punya kesadaran yang terus menerus untuk mensyukuri nikmat iman. Juga itu pas diingatkan jadi umat Nabi Muhammad SAW ini besar gitu. Kemuliaannya besar, keberkahannya nggak habis-habis. Itu pas diingatkan gitu baru terasa lagi syukur jadi umat Nabi. Nah gitu kan. Tapi ada orang-orang soleh ini mereka kesadaran tentang untung besar jadi Nabi Muhammad, jadi umat Nabi SAW itu kesadarannya terus menerus dan dia terus menerus dalam mensyukuri nikmat ini. Di dunia kelihatannya biasa-biasa aja, seperti tidak ada beda dengan orang yang nggak mensyukuri nikmat ini, ya biasa aja. Tetapi nanti di akhirat mereka akan menjadi jauh berbeda dengan mereka yang ya tidak bersyukur sebagaimana syukurnya mereka. Sering-sering syukuran gitu, sering-sering syukuran. Kita nanti anak khitanan syukuran kan tuh. Anak lulus sekolah syukuran, anak khataman Quran syukuran. Nyembelih kambing, undang anak yatim. Pernah kita tidak berpikir buat syukuran ngundang makan fakir miskin syukuran, Pak. Jadi orang beriman pernah buat syukuran seperti itu. Tuh ngasih sesuatu kepada orang banyak gitu. Nah, ini ya dalam rangka ya syukuran dapat iman, syukuran jadi orang beriman, syukuran jadi umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukuran dan syukur. Saya lagi teringat walaupun bukan pas lagi ngaji. Sering-sering gitu kirim-kirim Fatihah untuk Nabi. Nabi itu enggak ya seperti apalah nilai Fatihah kita. Enggaklah Nabi bertambah derajatnya karena Fatihah kita, tapi kita yang dapat keuntungan besar ketika kita ini terhubung dengan Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau bahasa kasarnya Nabi enggak dapat untung apa-apalah dari Fatihah kita. Beliau sudah agung, beliau sudah besar, beliau sudah segalanya. Dan kita nanti yang dapat keuntungan dari kita kirim Fatihah untuk Nabi. Cuman membuka jalan dapat keberuntungan untuk kita aja. Gak sering-sering kirim Fatihah untuk keluarga Nabi. Sering-sering kirim Fatihah untuk para sahabat. Kalau punya waktu luang, punya waktu senggang, kirim Fatihah untuk Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Nanti kirim Fatihah untuk Sayyidina Umar. Kalau punya waktu senggang luang, ini untuk kita teman-teman. Ada sebagian orang itu memang meluangkan waktu. Kata ulama, berapa banyak orang-orang beriman di dunia ini karena sebab ihsannya Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu ta'ala. Supaya teringat kalau kita ini ada jasa Sayyidina Abu Bakar kepada kita itu dan gak terukur. Sering-sering. Kalau hubungan kita nanti rapat sama Sayyidina Abu Bakar, Sayyidina Umar, nanti dua orang agung ini akan ngabari kepada Nabi. Orang itu kalau hubungannya baik dengan seseorang yang dekat dengan orang besar, nanti walaupun kita gembel ini nanti akan mudah terhubungan dengan orang besar karena kita punya hubungan baik dengan orang yang dekat dengan orang besar itu. Sering-sering ini lagi saya teringat. Sering-sering baca Fatihah untuk orang-orang terdahulu, orang-orang soleh. Kita dapat manfaat besar dari Al-Imam Asy-Syafi'i. Kirim Fatihah untuk Al-Imam Asy-Syafi'i. Kita dapat faedah besar melalui Al-Imam Al-Bukhari. Kirim Fatihah untuk Al-Imam Bukhari. Semakin banyak, semakin sering kita kirim Fatihah, baca Fatihah untuk orang-orang soleh, untuk para ulama, untuk
wali-wali Allah, kita ini dapat manfaat yang besar. Sama saja seperti kita sholawat ke atas Nabi Agung Sallallahu Alaihi Wasallam. Tanpa ada perasaan Nabi dapat untung dari sholawat kita, tapi sebaliknya kitalah yang dapat keuntungan besar melalui sholawat kita ke atas Nabi Agung Baginda Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya kalau sama anak-anak ngaji gitu juga, ngaji di pondok, di kelas, nanti ya gitu. Kadang-kadang bisa seperempat waktu untuk baca Fatihahnya, untuk Nabi, untuk sahabat, untuk orang-orang soleh terdahulu. Kalau nggak kita buat ini nanti jangankan kita ini apa Pak ya, kita nggak terasa kalau kita ini utang budi sama mereka. Ini yang minimal lah, menunaikan hak mereka. Mereka berhak untuk mendapatkan itu dari kita, tanpa ada perasaan bahwa mereka ini dapat keuntungan dari Fatihah kita. Jangan. Ini adab batin kita. Ya. Kita istighfar dulu ya. Astaghfir رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زد ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا ربي زدني علما نافعا ووافقني عملا صالحا أستغفر الله رب البرايا أستغفر الله من الخطايا ربي زدني علما ووافقني عملا صالحا. Karena tidak sedikit satu orang hamba itu ketika dia mengucapkan astaghfirullah, aku minta ampun kepadamu ya Allah, tetapi kemudian Allah mengatakan, kamu dusta nih, kamu bilang minta ampun tapi kamu ini belum minta ampun. Wa atubu ilaihi, aku bertobat kepada Allah. Allah malah nyaut,
Kamu ini bilang kamu tobat, kamu dusta, kamu belum bertobat padanya. Nah, tapi kalau Nabi mohonkan ampunan untuk kita, kita buat hubungan baik dengan Nabi, kemudian Nabi mohonkan ampunan kepada Allah untuk kita, kira-kira diterima enggak? Pasti. Satu orang datang pada Nabi, minta didoakan ampunan oleh Nabi kepada Allah, pasti dia. Jangankan tingkat Nabi, Nabi aja pesan sama sahabat-sahabat besar, sahabat-sahabat agung, nanti kalau kamu jumpa satu orang laki-laki dari Yaman namanya Uwais Qarni, mintalah kepada dia supaya dia mohonkan ampunan kepada Allah untukmu. Ada orang-orang spesial seperti itu, dimana kalau kita minta ampunan kepada Allah melalui orang ini, atau orang ini mohonkan ampunan kepada Allah untuk kita, itu termasuk yang dipesani itu Sayyidina Umar radhiyallahu anhu. Orang setingkat Sayyidina Umar dipesannya, Umar, nanti kalau kamu jumpa satu orang laki-laki pemuda dari Yaman namanya Uwais Qarni, minta kepada dia supaya dia mendoakan ampunan untukmu. Bayangkan. Ali, kalau kamu jumpa satu orang pemuda dari Yaman, Uwais Qarni namanya, minta kepada dia supaya mendoakan ampunan kepada Allah untukmu. Nah, hadirin yang dimuliakan oleh Allah Ta'ala, kalau Nabi mohonkan ampunan kepada Allah untuk kita, kira-kira diterima tidak? Wallahi pasti diterima oleh Allah. Maka sering-sering kita baca Fatihah untuk Nabi supaya semakin terasa akrab gitu kepada Nabi. Kirim Fatihah kepada para sahabat, kirim Fatihah untuk keluarga Nabi, kirim Fatihah untuk orang-orang yang kita sudah tahu, yakin betul Nabi redha betul sama orang ini. Nabi itu cinta sekali pada orang ini. Ya, kalau Nabi sudah redha, mesti Allah redha. Kalau Nabi cinta kepada seseorang, sudah dipastikan Allah pasti cinta sama orang itu. Sering-sering. Kadang-kadang kita minta ampun kepada Allah pun masih salah caranya, masih belum tahu cara minta ampun kepada Allah yang benar. Ya. Kita lanjut ya. Bab iman yang kita lewati beberapa pertemuan. Kita ulang sedikit. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Taj, maksudnya Taj ini Tajuddin As-Subki, salah seorang tiang tengah lah kita katakan, pilar daripada ulama besar dalam mazhab Asy-Syafi'i. Beliau mengatakan begini, Al-Islam a'malul jawarih. Islam itu adalah amalan anggota tubuh. Islam itu yang dikatakan al-Islam, amalan anggota tubuh. Wala yu'tabaru illa ma'al iman, dan itu enggak dianggap, enggak diterima kalau tanpa iman. Kemarin kita ceritakan ada orang ikut sholat, dia rajin puasa, sedekahnya tidak terkalahkan, tetapi karena dia tidak beriman, maka itu la yu'tabar, enggak dianggap, enggak dihitung, tidak diterima. Wal iman, adapun iman itu apa? Tasdiqul qalbi, pembenaran dalam hati. Hati itu membenarkan, meyakini. Wala yu'tabar, tapi keyakinannya, pembenarannya dalam hati. Iya benar, ini Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib itu Nabi, yakin saya. Tetapi dia tidak mau talaffuz dengan kalimat syahadah. Ya, dia yakin nanti ada surga, ada neraka, yakin, dia benarkan itu semua. Kubur itu jadi taman di antara taman-taman surga bagi seseorang, bagi orang lain bisa jadi jurang-jurang neraka. Dia yakin. Tapi la yu'tabar, itu enggak dikira, keyakinannya itu enggak diakui, tidak diterima sebagai sebuah iman, illa ma'at talaffudhi bisyahadatain, kecuali dengan melafadzkan dua kalimat syahadah. Syahadatain, dua kalimat syahadah. Ya. Wa naqala an-Nawawi fi syarh Muslim, al-Imam An-Nawawi rahimahullah mengatakan dalam kitab syarah Muslim beliau,
mengenai ittifaqu ahli sunnati minal muhaddithin, sepakat para imam ahlu sunnah, minal muhaddithin dari kalangan para ahli hadis, wal fuqaha di kalangan para ahli fiqih, wa mutakallimin wal mutakallimin di kalangan para ahli ilmu tauhid, ahli ilmu tauhid, ilmu kalam, ala anna man amana biqalbih, siapa yang beriman betul dalam hatinya, artinya hatinya membenarkanlah dengan hal-hal apa yang mesti berkaitan dengan keyakinan hati, walam yantiq bilisanihi, tapi dia tidak mau menyebut, mengatakan, mengucapkan dengan lisannya, ma'qudratihi, padahal dia mampu, dia tidak bisu, tidak tunarungu, dia bisa bicara, ada suaranya. Dia tidak mau mengucapkan kalimat syahadah, walaupun dengan segala apa yang kita yakini sebagai i'tikad akidah, itu dia imani, dia benar dalam hatinya, kana mukhalladan finnar, dia tetap kekal dalam neraka. Artinya kedudukannya tetap sebagai kafir non muslim. Nah ya, jelas ya. Islam itu amalan tubuh, tetapi tidak dianggap tanpa iman. Iman itu pembenar dalam hati, tapi dia tidak diterima keimanannya itu kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Ya. Wa'lam annahu ishtaratu fi islami kulli kafirin at-talaffuz bisyahadatain. Ketahuilah bahwa sesungguhnya syarat orang kafir untuk masuk dalam Islam, kafir apa sajalah bentuknya, tidak akan diterima keislamannya kecuali dengan mengucapkan dua kalimat syahadah. Dua kalimat syahadah. Di sini ada penjelasannya nih ya. Di sini ada catatan dari Al-Imam An-Nawawi, lal ityan bilafzi asyhadu, walaupun tanpa kalimat asyhadu. Walaupun tanpa kalimat asyhadu. Misalnya gini, la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Ya. Nah, kalau dalam kitab Raudhahnya Al-Imam An-Nawawi itu sudah sah. Sudah sah tanpa asyhadu. Sebaliknya kalau asyhadu tok, asyhadu walaupun dalam hatinya meyakini, padahal dia mampu untuk bertutur, nah dia nggak diterima. Nah, ya. Fal-azhar al-iktifa'u, berdasarkan pendapat ini dijelaskan dalam kitab Ar-Raudhah, al-iktifa'u bila ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, sudah cukup tanpa kalimat asyhadu. Ini pendapat Al-Imam An-Nawawi dalam kitab Ar-Raudhah, ya, wa huwa muqtada kalamir Raudhah. Lakinnalladzi, akan tetapi, alladzi i'tamadahu ba'dul mutaakhirin ishtiratuhu, tetapi sebahagian ulama-ulama mutaakhirin, kalau mutaakhirin itu kan kita sering dengar nih dalam khutbah, selawat dan salam cid kepada ulama mutaqaddimin mutaakhirin. Padahal dari itu masih ada generasi yang tertinggal kalau cuman sampai di situ. Ada generasi salaf, ada generasi khalaf. Kalau generasi salaf itu mulai zaman Nabi bersama dengan sahabat sampai kemudian sudah nggak ada Nabi, tinggal sahabat, generasi tabi'in, atba' tabi'in, 3 kurun. 3 kurun ini generasi salaf. Kemudian setelah itu generasi khalaf. Setelah khalaf baru mutaqaddimin. Setelah mutaqaddimin baru mutaakhirin. Kalau mutaakhirin ini pasca Imam Nawawi kemari, pasca setelah Imam Nawawi kemari. Seperti Al-Imam Ar-Ramli, Imam Ibnu Hajar, itu generasi mutaakhirin. Sebahagian ulama mutaakhirin ishtiratuhu, mensyaratkan tetap harus pakai kalimat asyhadu, ya. Wa huwa muqtada kalamil Ubab, dalam kitab Al-Ubab seperti itu. Jadi nanti mana tahu kita jalan-jalan kemana, ada kita nengok menyaksikan peristiwa syahadat gitu kan,
La ilah kok nggak ada syahadunya, anasa. Biasa ulama katakan idza tammal ilmu qallal inkar. Kalau ilmunya itu mapan nggak mudah mengingkari. Orang itu suka mudah kali nyalain itu biasanya karena cetek. Ya. Jadi sudahlah berarti sudah. Nyan yang kamu buat malamnya. Yang nggak ada yang pakai ini mesti salaman. Itu nanti bab lain. Yang salaman nanti ada yang pegang pakai kain, ada yang pegang tasbih. Tidak. Nanti yang ada sedikit perbedaan pakai kalimat asyhadu atau tidak asyhadu, ya. Fayambaghi likulli man yuslimu. Ini nanti ada paparan ke depannya. Oleh karena itu sepatutnya likulli man yuslimu. Siapa saja yang ingin masuk Islam. Ya. Al-ihtiyat, berhati-hati, jaga-jaga. Maksudnya untuk kehati-hatian bi ayyaqula, hendaknya mereka mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Ya. Wa yustaratu tartibuhuma. Yang disyaratkan dalam dua kalimat syahadah ini tertib. Tertib dalam istilah fikih itu urutan. Urut-urutan. Yang dahulu didahulukan, yang kemudian dikemudiankan. Kalau mualat, istilah mualat jangan ada jeda. Ya, tidak ada jeda. Tertib urutannya ini. Kalau mualat ini jangan ada jeda, langsung gitu. Ya. Wa yustaratu tartibuhuma, disyaratkan dalam mengucap dua kalimat syahadah ini tertib. Fala yasihhul iman bin nabiyyi qabla al iman billahi. Ini tidak sah iman dengan nabi sebelum pernyataan imannya kepada Allah. Asyhadu anna muhammadar rasulullah wa asyhadu an la ilaha illallah. Itu yang nggak boleh. Nah, paham Pak ya? Kalau misalnya nanti kok kita menyaksikan ada majelis syahadatin orang nggak pakai asyhadu, sudahlah. Tapi kalau yang tertibnya itu tidak ada syahadah risalah dulu, nubuah, baru syahadah tauhid, itu yang nggak boleh. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Lal mualat bainahuma. Kalau mualat itu nggak mesti disyaratkan. Misalnya harus asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu, mesti harus langsung gitu ya, nggak mesti itu. Nanti kalau dijeda dengan kalimat terjemahan misalnya, asyhadu an la ilaha illallah, aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, aku hanya hana mualat. Nah, tamung bahasa lain di sini. Nggak mesti. Atau misalnya asyhadu an la ilaha illallah. Minum. Wa asyhadu anna nyanyian ke hana mualat linyan, hana mualat. Memang tidak disyaratkan Mbak ya. Asyhadu an la, lagi dibimbing, asyhadu an la ilaha illallah, sesak buang air. Balik lagi lanjut asyhadu anna muhammadar rasulullah. Tidak disyaratkan mualat. Yang disyaratkan apa? Tertib. Paham ya? Walal arabiyyata, bahkan tidak disyaratkan mesti bahasa Arab. Langsung jumpa sama orang pedalaman kita memang nggak bisa kali bahasa Arab, macam mana? Langsung Pak, bahasa apa yang dia bisa? Bahasa Melayu, bahasa Aceh, bahasa Batak, bahasa Jawa, bahasa apa? Sudah ya. Lakin, akan tetapi yang pertama tadi disyaratkan tertib itu.
Yustaratu fahmu ma'na ma talaffadha bih. Lakin yustaratu fahmu ma'na ma talaffadha bih. Akan tetapi yang disyaratkan itu dia memahami makna yang dia lafaz dengan kalimat itu. Nah, kalau untuk memahami apa yang dia ucap dengan bahasa Arab tadi, itu disyaratkan nih. Asyhadu an la ilaha illallah, enggak anafab. Bahasa kita memang enggak ngerti apa-apa tentang itu, memang ini yang justru disyaratkan. Lakin yustaratu fahm, yang disyaratkan itu kefahaman. Makanya di samping ucap syahadat biasanya dibimbing juga terjemahan pakai bahasa tempatan. Supaya itu dia ngerti yang asyhadu alla ilaha illallah itu apa, minimal. Bukan maksudnya faham itu mendalam ma'rifat, bukan itu. Maksudnya minimal ngertilah arti yang dia sebut, bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah. Setelah itu dia tidak boleh menyembah selain Allah. Itu yang minimal. Nah, lakin yustara fahmu ma'na. Apa itu maknanya? Wa huwa annahu la ma'buda bihaqqin. Bahwa sesungguhnya la ma'buda, tidak ada yang berhak disembah bihaqqin, dengan benar-benar sesembahan, fil wujud, di alam semesta yang wujud ini, illallah, kecuali Allah, al-munfaridu bil uluhiyah. Allah yang tunggal, yang satu-satunya yang layak, yang berhak untuk jadikan sesembahan. Itu minimal di situ, itu yang minimal. Ya. Termasuk wasyhadu anna Muhammadar Rasulullah, dan bahwa saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad itu utusan Allah. Wa yazidal musyriku. Sebahagian ulama menganjurkan kalau bagi orang yang tadinya pernah menganut agama apa saja, misalnya Kristen, Buddha, Hindu, agama-agama yang sifatnya di sana kemusyrikan. Itu ada tambahan setelah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Ada dianjurkan ditambah apa? Kafartu bima kuntu asyraktu bi. Dan aku mulai sejak hari ini, kafartu, aku sudah enggak ngakui bima kuntu, dengan segala apa yang asyraktu bi, yang aku jadikan sesuatu itu sebagai sekutu Allah. Ya. Wa ana bari'um min kulli dinin, dan aku mulai hari ini berlepas diri dari segala agama yukhalifu din Islam. Pokoknya semenjak hari ini aku sudah lepas diri dari agama apapun yang berbeda, yang bertentangan dengan agama Islam. Ini sebagian ulama menganjurkannya, menambahkan dengan kalimat ini. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah wa kafartu bima kuntu asyraktu bih wa ana bari'un min kulli dinin yukhalifu dinul Islam. Itu dianjurkan. Fala yasirul musyriku mu'minan hatta yadumma ila syahadain dzalik. Ini dalam kitab Allah dijelaskan seperti itu. Waqila, tetapi pendapat ulama yang lain masih di kalangan Ahlus Sunnah, la yajibu ziyadatu dzalik, enggak mesti harus pakai yang itu. Hamba ya. Yang enggak boleh kalau cuman hatinya dengan penuh yakin tapi dia hanya mengucapkan asyhadu, itu udah enggak masuk. Tapi kalau la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sudah bisa masuk. Sebagian ulama lebih sempurnanya pakai asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Disyaratkan berurut. Tidak boleh terbalik. Adapun mualat itu tidak disyaratkan. Bahkan bahasa Arab
Bagi yang katakanlah mereka kesulitan juga enggak mesti harus dipaksakan. Yang penting mereka memahami apa. Tapi ya afdolnya tetap pakai kalimat itu, keberkahannya besar banyak. Ya. Kemudian bagi mereka yang pernah, nah, tapi berbeda dengan orang yang memang tidak pernah beragama, memang nggak pernah nganut agama apa aja. Dan kita pernah jumpa orang tuh Pak, naik taksi, tanya apa agama kamu? Nah ada agama, kayak main bola aja itu. Dia contohnya main bola. Kalau bahasa kita tuh apa ya? Memang nggak ada agama itu, iseng-isengan aja. Udah kejar, ada orang main bola, habis kejar kemudian dipeluk bolanya. Nggak ada kan? Habis kejar, tendang. Sampai dia nyontohkan, mana agama itu bola, supir taksi. Orang Brazil. Agama. Memang Kristen enggak. Buddha enggak, Hindu enggak. Apa? Memang enggak. Subhanallah. Simple aja. Lu dengar cerita, ada orang yang lebih parah lagi memang anti agama. Anti agama itu anti agama seperti komunis itu kan anti agama. Tapi kalau kayak ateis itu memang enggak percaya adanya Tuhan. Pokoknya ini orang memang nggak percaya ada agama itu, memang nggak ada agama, gitu. Kalau mereka ini udah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan rasulullah. Tapi kalau pernah menganut agama apa misalnya, yang di sana asasnya adalah kemusyrikan, ya kan? Maaf ini seperti misalnya di Kristen ada Trinitas misalnya, seperti di Hindu ada keyakinan pada dewa pencipta Brahma. Kalau dewa yang ngancurin, Siwa, dewa yang nata untuk bagus bangun itu Wisnu misalnya. Nah kalau itu asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah wa kafartu bima kuntu asyraktu bih wa ana bari'um min kulli dinin yukhalifu dinul Islam. Nah itu. Ya. Sebagian ulama mensyaratkannya ditambahkan dengan itu. Namun sebagian ulama yang lain nggak mesti. Udah ya. Nah sekarang kita lanjut pelan-pelan. Wa'alam, ketahuilah annal imana billah, bahwa sesungguhnya beriman kepada Allah itu seperti apa gambarannya. I'tiqadu annahu wahidun. Dalam hati kita beriktikad, berkeyakinan annahu, bahwa sesungguhnya Allah wahidun, satu. Allah itu berapa? Satu. La nadhira lahu, tidak ada yang sama, tidak ada yang sebanding. Fi dzatihi, pada zat Allah. Enggak ada yang setara, yang bisa jadikan tandingan, bisa jadi sandingan, yang bisa dipersamakan. Fi dzatihi, dengan zat Allah, wa sifatihi, juga dengan sifat-sifat Allah. Yang pertama Pak ya, pelan-pelan kita ngajinya. Apa itu yang dikatakan iman kepada Allah? Berkeyakinan bahwa Allah Ta'ala adalah esa, tunggal, satu. La nadhira lahu, tidak ada yang sebanding dengan Allah, tidak ada yang bisa disetarakan dengan Allah, baik pada zat maupun pada sifat. Wala syarika lahu, dan tidak ada sekutu bagi Allah fil uluhiyah. Uluhiyah. Apa itu uluhiyah? Apa itu dikatakan uluhiyah? Istihqaqul ibadah. Uluhiyah itu maksudnya sifat ketuhanan, dikatakan uluhiyah itu maksudnya apa? Sehingga karena apa namanya? Allah yang layak untuk jadikan sesembahan. Nah, matahari, besar, menerangi, cahayanya banyak manfaat, kan begitu saya contohkan. Tapi tidak sampai kepada tahap layak untuk dijadikan sesembahan. Bulan indah, menerangi, tetapi tidak layak untuk dijadikan sesembahan. Yang layak, yang berhak untuk dijadikan sesembahan itu hanyalah Allah. La syarikalah, tidak ada sekutu bagi Allah fil uluhiyah, pada uluhiyah, maksudnya pada yang dari sisi untuk dijadikan sesembahan tidak ada sekutu bagi Allah.
Matahari yang menerangi, iya, tapi ya kaitannya itu kalau diizinkan Allah, atas kudrat Allah, atas masyiatullah. Jadi tetap tidak bisa dijadikan sesembahan. Nah, ya. Wa annahu qadim. Allah Ta'ala itu zat yang maha qadim. Qadim itu apa? La ibtida'a li wujudihi. Zat yang mana tidak ada awal permulaannya. Kalau kita kan ada ini lahir tanggal sekian bulan sekian tahun 72, tahun sekian bulan sekian tahun 1900 sekian. Ini tanggal sekian bulan sekian tahun 21 misalnya. Udah tua umurnya. Tapi Allah Ta'ala itu kapan? Adanya itu mulai kapan? Ya tidak berpermulaan. Tidak ada awalnya. Kapan? Ya sejak awal. Ya awal gitu. Pokoknya zat yang maha awal, titik. Sebelum segala sesuatu ada, Allah sudah ada. Mulai kapan? Jangan ditanyakan. Nanti kita ngaji ya. Kemarin kalau nggak salah kita sudah pernah sampaikan itu. Jangan tanya beberapa hal. Yang pertama, aina, di mana? Kemudian kaifa, bagaimana? Ini untuk berkaitan dengan zat Allah ini. Nah, jangan sampai itu. Mata, kapan? Allah itu adanya kapan? Tahun berapa? Jangan sampai. Terus Allah tinggalnya di mana? Jangan tanya. Ya. Wa annahu qadimun, sesungguhnya Allah Ta'ala adalah qadim. Apa qadim? La ibtida'a li wujudih. Tidak ada permulaan dari wujudnya Allah. Wa baqin. Dan Allah Ta'ala itu kekal. Maksudnya apa kekal? La intiha'a li abadiyatihi. La intiha'a li abadiyatihi. Kekalnya Allah Ta'ala nggak ada ujungnya. Jadi Allah itu sampai kapan adanya? Kan itu. Jangan tanya sejak kapan adanya. Jangan tanya juga sampai kapan adanya. Allah Ta'ala sejak awal. Tidak berpermulaan. Dan Allah Ta'ala itu kekal, tidak ada masa akhirnya. Ya. Ini aja loh kita jazamkan dalam hati. Ini aja untuk minimal kita awam ini, kita ini dulu berkeyakinan bahwa Allah yang kita akui adanya itu tunggal, esa, satu, tidak ada yang sebanding pada zat dan sifatnya, pertama. Yang kedua, tidak ada sekutu pada sesembahan. Selain Allah nggak ada. Kemudian Allah Ta'ala itu qadim, tidak berawal. Dan Allah Ta'ala kekal, tidak ada akhirnya. Ini minimal. Baru nanti yang lain-lain kita akan nyusul. Kemudian iman wabil malaikah. Beriman kepada malaikat. Ini maksudnya apa? I'tiqadu annahum mukarramun. I'tikad, keyakinan dalam hati kita yakin, walaupun kita nggak pernah lihat nih, nggak pernah ketemu, nggak pernah jumpa, walaupun sebenarnya kerap kita bersama dengan malaikat nih, kita nggak pernah sendirian dalam satu tempat tertutup tersembunyi, kita nggak pernah sendirian, ya. Nah, kita nggak pernah lihat, bahkan orang nggak peka itu nggak terasa kehadiran malaikat di dekatnya. Beda orang yang punya kepekaan rohani tingkat tinggi, Israel datang tahu dia. Itu cerita teman saya yang pernah ikut ngaji sama Buya Dimyati di Banten. Beliau ngaji tafsir. Beliau ikut ngaji tafsir waktu ngaji tafsir Qurtubi. Lagi ngajar. Nengok ke arah pintu. Oh, pakai bahasa Sunda. Oh, udah datang beliau. Mau jemput atau mau ziarah ya? Ngomong gitu. Abu Yadimyati. Terus lanjutin ngaji, nengok lagi. Ya, sepertinya mau jemput. Akhirnya beliau bilang sama santri-santrinya, udah nak ya, nanti kita sambung. Mudah-mudahan kita ketemu di akhirat, kita sambung di sana. Terus beliau meninggal. Wah, sampai sebegitunya. Ya Allah. Orang yang kelewat nggak peka, udah disenggol pun nggak terasa. Gak terasa. Sudah ya?
I'tiqadu annahum mukarramun, adalah makhluk yang dimuliakan, yang mulia. Kita keyakinan dalam hati beriktikad bahwa malaikat adalah makhluk yang mulia. La ya'sunallaha ma amarahum. Mereka ini tidak pernah durhaka, tidak pernah maksiat, tidak pernah mengingkari apa yang Allah perintah atas mereka. Wa yaf'aluna ma yu'marun. Dan malaikat ini apa aja yang diperintah, itulah yang dibuat. Dia tidak akan geser. Tidak pernah maksiat dan hanya dalam taat. Shadiquna fima akhbaru bi. Apa yang disampaikan malaikat itu benar. Artinya malaikat tidak dusta. Kalau misalnya nanti Bang Ilyas jumpa sama malaikat, ngomong sesuatu itu benar. Cuman masalahnya tingkat tahu ini malaikat atau apa itu aja. Nah, orang-orang yang dekat dengan Allah dia bisa bedain tuh malaikat dengan bukan malaikat. Nah ya. Wabil kutub, dan beriman kepada kitab-kitab. Maksudnya apa? Ini yang minimal ya. Kita belajar yang batasan minimal dulu lah. Maksud kita beriman dengan kitab-kitab itu apa? I'tiqadu, berkeyakinan, beriktikad annaha, bahwa sesungguhnya kitab-kitab itu adalah kalamullahil azali. Bahwa kitab-kitab Allah itu adalah kalamullah yang bersifat azali. Al-qaimu bidhatih, al-munazzahu 'anil hurfi was-sauti. Jadi kita berkeyakinan dalam hati bahwa kalamullah itu adalah apa, kitab-kitab Allah itulah kalamullah yang azali. Dan dia itu hakikat sebenarnya kalamullah itu tidak ada suara, tidak ada huruf. Kalamullah asal, yang asal. Wa anna kullama tadammanathu haqq, apa saja yang disebutkan, yang termaktub, yang ada dalam kitab, apa saja yang dijamin yang ada dalam kitab, itu pasti akan kebenarannya. Jadi tidak ada apa namanya yang ada dalam kitab-kitab Allah Ta'ala itu yang diragukan, pasti akan kebenarannya. Wa anna Allah Ta'ala anzalaha ala ba'di rusulihi bi alfadhin hadithatin. Sifat yang asal daripada kalamullah adalah azali. Ya, tidak ada suara, tidak ada huruf. Tetapi tatkala Allah Ta'ala menurunkan kitab-kitab ke atas, sebahagian rasul-rasulnya itu dengan lafaz yang bersifat hadith, baru. Ya, fi alwah, di luh, au ala lisanil malik, atau dalam bentuk datangnya firman Allah, kalamullah itu melalui lisan malaikat Jibril. Ya. Kemudian wabir rusul, dan maksud iman kepada rasul-rasul itu apa? I'tiqadu, beriktikad, berkeyakinan annallaha ta'ala, bahwa Allah Ta'ala arsalahum ilal khalqi, bahwa Allah Ta'ala mengutus mereka kepada makhluknya. Wa nazzahahum an kulli wakhimatin wa nuqsin, dan Allah Ta'ala mensucikan para nabi, membersihkan para rasul itu dari hal-hal yang tidak layak. Apa saja? Para nabi itu mereka memang sejak awal dijaga, dipelihara oleh Allah dari hal-hal yang tidak layak. Hal-hal yang dianggap itu sebagai sebuah kekurangan itu tetap Allah Ta'ala jaga. Fahum ma'sumun, dan mereka ini maksum. Arti maksum itu terpelihara dari dosa. Minas saghairi wal kabairi, baik dosa-dosa kecil maupun dosa-dosa besar. Qabla nubuwati wa ba'daha, baik sebelum diangkat sebagai nabi juga setelah diangkat nabi. Jadi tidak ada nabi, tidak ada rasul yang tidak maksum. Semua mereka adalah maksum, suci, terpelihara daripada dosa baik kecil maupun besar. Ini diantara perkara yang mesti kita iktikati dalam hati. Kalau menyimpang dari ini ya berarti sudah menyimpang akidahnya. Jadi nabi, rasul diutus oleh Allah kepada hamba-hambanya, kepada umatnya, kepada makhluk, dan Allah Ta'ala memelihara mereka dari hal-hal yang rendah, hal-hal yang tidak patut bagi seorang nabi. Mereka terpelihara daripada dosa,
baik dosa kecil maupun dosa besar, baik sebelum jadi nabi. Jadi bukan berarti mereka maksum setelah jadi nabi. Dari sebelum diangkat jadi nabi mereka sudah maksum. Dari sebelum diangkat jadi nabi. Nah, udah ya. Wabil yaumil akhir, dan maksud beriman kepada hari akhir itu apa? Yang dikatakan hari akhir itu apa? Wa huwa minal maut ila akhir ma yaqa'. Yang dikatakan hari akhir itu istilahnya startnya kalau secara kiamat, dari secara kiamat kecil itu hari akhir bagi setiap individu itu dari saat mulai saat kematiannya. Jadi begitu dia mati, bagi dia itu sudah awal dari yaumil akhirnya itu. Ya. Wa huwa minal maut, startnya dari saat kematian. Ila akhir ma yaqa'u, sampai nanti batas apa-apa sih yang akan terjadi setelah itu. Misalnya diantaranya pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, itu. I'tiqad wujudihi wa mashtamala alaihi min su'alil malakain, pertanyaan mungkar dan nakir, wa na'imil qabr aw adzabi. Atau misalnya mengenai keyakinan beriktikad akan wujudnya, akan adanya nikmat kubur, adanya azab kubur. Karena kan ini kan perkara-perkara yang gaib, yang jadi taman di antara taman-taman surga. Kita gali lah lubangnya, ya tanah juga, mana taman surganya. Atau misalnya kita gali jurang-jurang kita gali, ya tetap tanah juga. Tapi walaupun mudah bagi Allah, bagi siapa yang dikehendaki diperlihatkan, tapi secara umum ini semua adalah persoalan maghibat. Wal ba'ts, dan hari kebangkitan, wal jaza, dan hari pembalasan, wal hisab, hari hisab perhitungan, wal mizan, saat timbangan amal, was sirat, mengenai titian sirat, wal jannat wan nar, surga dan neraka. Ini meyakini dalam hati, i'tiqad wujudihi, beriktikad mengenai adanya segala apa yang berkaitan dengan setelah kematian. Pertanyaan mungkar nakir, nikmat kubur, azab kubur, kebangkitan, balasan amal, hisab, mizan, sirat, surga, neraka. Yakin. Wabil qadar, dan maksudnya kemudian beriman kepada qadar. Maksudnya apa? I'tiqadu annama qaddarahu Allah fil azal la budda min wuqu'i. Keyakinan, i'tikad dalam hati bahwa apa saja yang Allah Ta'ala telah tetapkan di alam azali, la budda min wuqu'i, pasti akan terjadi. Apa yang Allah Ta'ala tetapkan pasti akan terjadi. Wa ma lam yaqdirhu, dan apa yang mana Allah Ta'ala tidak mentakdirkannya, yastahilu wuqu'uhu, tidak akan pernah mungkin terjadi. Maksud beriman kepada qadar itu adalah beriktikad dalam hati apa saja yang Allah Ta'ala tetapkan pasti akan terjadi, yang Allah Ta'ala tidak takdirkan tidak akan pernah terjadi. Yastahilu, mustahil. Wannahu ta'ala, dan sesungguhnya Allah Ta'ala qaddaral khaira wasyarra, dan Allah Ta'ala telah menetapkan kebaikan ataupun keburukan qabla khalqil khalqi, sebelum penciptaan makhluk. Nah, alam semesta itu belum diciptakan, Allah Ta'ala sudah menciptakan apa yang bakalan akan terjadi. Wa anna jami'al kainat, dan sesungguhnya semua yang ada alam semesta kainat biqadaihi, berada dalam ketetapan Allah, wa qadarihi, wallahu a'lamu bissawab. Wa kharaja Ahmadul Hakim, al-Imam Ahmad, al-Imam Al-Hakim mengeluarkan hadis dari Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Qala, ia berkata, Nabi Agung sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, jaddidu imanakum, senantiasalah perbaharui iman kalian. Qil, saya rasa ada sahabat yang bertanya, wa kaifa nujaddidu imanana ya Rasulullah, bagaimana kami memperbaharui iman kami ya Rasulullah? Beliau bersabda, fa'akthiru min qawli la ilaha illallah, perbanyaklah oleh kalian ucapan la ilaha illallah. Wasyaikhan an Uthman bin Malik,
Al-Imam Al-Bukhari, Al-Imam Al-Muslim meriwayatkan dari Utsman bin Malik, "Innallaha qad harrama 'alan nar man qala la ilaha illallah yabtaghi bidzalika wajha Allah." Sesungguhnya Allah Ta'ala mengharamkan neraka atas orang yang mengucapkan la ilaha illallah semata-mata mengharap keridhaan Allah. Wa Ibnu Asakir, Al-Imam Ibnu Asakir dari Ali karramallahu wajhah, dari Ali radhiyallahu ta'ala anhu, anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, haddatsani Jibril qala, Jibril beritahu kepadaku, ia berkata, yaqulullahu ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, la ilaha illallah hisni. La ilaha illallah itu adalah bentengku, perisaiku. Faman dakhalahu amina min adabi. Siapa yang masuk dalam bentengku, amina min adabi, dia akan selamat, aman daripada azabku. Wat-Tabrani an Abi Darda, Al-Imam At-Tabrani meriwayatkan dari Abi Darda radhiyallahu ta'ala anhu, laisa min 'abdin yaqul, tidak ada seorang hamba yang mengucapkan la ilaha illallah 100 marrah, 100 kali, illa ba'athahu Allah yaumal qiyamah, kecuali pasti Allah Ta'ala akan membangkitkannya pada hari kiamat. Wa wajhuhu kal qamari lailatul badri, wajahnya seperti bulan di malam purnama. Walam yurfa li ahadin yauma idin, dan tidak diangkat untuk satu orang pun pada hari itu, amalun, satu amal, afdalu min amal, yang lebih utama, melebihi amalnya, illa man qala mithla qawlihi, kecuali orang yang mengucapkan yang sama, au zada, atau melebihinya. Wa Ibnu Majah, Al-Imam Ibnu Majah juga mengeluarkan hadis dari Ummi Hani radhiyallahu ta'ala anha, la ilaha illallah la yasbiquha amalun wa la tatruku dzamban. La ilaha illallah tidak akan bisa dilampaui, tidak bisa didahului oleh amal apapun, wa la tatruku dzamban, tidak, dan akan menjadi sebab tidak tersisanya dosa. Wa Tirmidzi wan Nasa'i an Jabir, Al-Imam At-Tirmidzi dan Al-Imam An-Nasa'i keduanya meriwayatkan dari Jabir, afdalu dzikri la ilaha illallah, sebaik-baik zikir adalah la ilaha illallah, wa afdalut du'a alhamdulillah. Ini ada beberapa hadis yang dinukil oleh Al-Imam Zainuddin Malibari dalam kitab Al-Imannya. Setelah itu nanti baru ada beberapa kisah yang berkaitan dengan peristiwa iman, termasuk diantaranya kisah dari Al-Imam Asy-Syafi'i, kisah dari Al-Imam Al-Yafi'i, dan juga kisah dari Al-Imam Abi Zaid Al-Qurtubi. InsyaAllah mudah-mudahan Ahmad akan yang datang sampai ke situ. Sampai di sini ada pertanyaan mengenai bab iman? Ya, asyhadu. Kalau asyhadu ada artinya asyhadu. Yang biasa diterjemahkan jadi asyhadu, aku bersaksi, itu ya pakai ha, asyhadu. Kalau asyhadu, ya saya nggak tahu apa ada mufradat bahasa Arab yang dari syahada. Ada Ustaz, apa ada asyhadu? Hanya enggak. Asyhadu. Jadi mengenai syahadatain ini kan istilahnya yang sekurang-kurangnya kita belajar membacanya dengan benar, sekurang-kurangnya. Dan masih dalam lingkup sekurang-kurangnya ini ya. Bukan kalau bisa kita tambah, bukan kalau bisa tambah, masih dalam lingkup, masih dalam standar sekurang-kurangnya mengetahui, memahami maknanya tadi kan, la ma'budu bihaqqin fil wujud illallahil munfarid fil uluhiyah. Nah, itu aja, itu minimalnya. Asyhadu an la ilaha illallah. Nah, termasuk di kalimat anna itu enggak ada mat, asyhadu anna. Kalau anna kan bahwasanya, bahwa. Kalau anna bahwasanya kami.
Jadi nanti Muhammadnya rame-rame yang jadi nabi. Nah, padahal Muhammad yang utusan Allah itu cuma satu, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Jadi, kalau asyhadu anna Muhammad, bahwa kami ini pada Muhammad utusan Allah. Nah, ya kita nggak bisa membayangkan, kadang-kadang para khotib aja salam bacanya, bayangkan yang duduk dengar itu. Asyhadu an la, yang ada asyhadu an la ada matnya ya, asyhadu an la ilaha illallah ada matnya. Pelan-pelan lah. Makanya sholat jangan buru-buru. Adzan lagi. Asyhadu an la ilaha. Aku bersaksi benar-benar ada Tuhan selain Allah. Wah. Malah pengumuman kemusyrikan. Asyhadu an la ilaha. Salah. La-nya mesti ada matnya. La nafi, meniadakan. Asyhadu an la ilaha illallah. Nanti la yang panjang ada panjang, giliran Muhammad asyhadu anna Muhammad. Nah, yang enggak ada mat malah ada mat. Allah. Apalagi nanti termasuk nanti karena kepanjangan ujung, kepanjangan irama, lupa dia asyhadu la ilaha illallah. Ini apa ini? Allahu akbar. Hayya 'alas shalah, raung gitu tuh. Lupa dia, ini apa nih? A-nya ini apa? Apa Allahu akbar? Asyhadu hayya 'alas shalah, Allahu akbar. Biasa. Itu Sayyidina Bilal ceritanya kan, yang bikin efek nembus sampai ke langit itu kan adzan tuh bukan hanya ya, kita tidak menafikan keindahan suara ketika adzan itu ada manfaatnya, kita tidak menafikan lah. Tapi sampai kelewatan kan jadi sudah hilang juga dzuknya lah, sekedarnya aja. Apa yang dibaca ketika mau adzan tuh misalnya, aja nyinggung sedikit ya. Itu Sayyidina Bilal pas mau adzan itu. Kan pernah itu ada cerita. Jibril turun, wahai Rasulullah, ini belum sholat apa belum adzan gitu. Sudah selesai loh. Biasanya suara adzan tuh sampai ke langit. Ini kok enggak? Oh ya, hari ini bukan Bilal yang adzan. Nah, jadi itu Bilal itu ketika adzan aja itu, ketika mau adzan, yang ada dalam benak beliau, dalam fikir beliau, bagaimana supaya Allah menjadikan orang-orang yang patut menjadi sebab sampainya agamanya kemana-mana. Makanya di antara doa yang selalu dibaca oleh Sayyidina Bilal ketika beliau adzan, Allahumma ja'al Quraisy ayyuqimu dinak. Ya Allah, jadikanlah orang-orang Quraisy itu bangun untuk menegakkan agamamu. Setiap kali beliau mau adzan. Setiap kali beliau mau adzan, Allahumma ja'al Quraisyan ayyuqimu dinak. Kalau saya ini apalah ya Allah, dari Habasyah, hitam, hamba sahaya, ya dimuliakan oleh Engkau, muliakanku dengan Islam. Tapi kalau orang Quraisy ini bangkit, wah, jadi beliau itu setiap kali mau adzan, beliau akan mengucapkan Allahumma ja'al Quraisyan ayyuqimu dinak. Kalau misalnya kita doa, misalnya ya Allah sampaikan seruanku ke seluruh alam, boleh. Ya. Asyhadu an la ilaha, dan dunya juga tidak ada mat. Asyhadu an la, enggak ada. Tidak ada mat. Ya coba sama-sama ya kita talqin ya. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah.
وأشهد أن محمدا رسول الله. Aku bersaksi bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain Allah, dan aku bersaksi bahwa Muhammad benar-benar utusan Allah. Ya, lain Pak, ada yang mau ditanya? Ya, kalau nggak ada, insya Allah mudah-mudahan Allah beri kepada kita ini kefahaman yang benar. Ini yang minimalnya Pak ya. Dan nanti kita belajar lagi, nanti Allah Ta'ala tambahkan lagi kefahaman, ma'rifat kepada Allah, ma'rifat kepada Rasulullah. Wallahu a'lamu bis-shawab. مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال